35. Gereja adalah tubuh Kristus. Nah ini tentang busana. Kalimat ketiga langsung saja Bapak Ibu. Jadi busana hendaknya menandakan tugas khusus masing-masing pelayan. Di samping itu busana liturgis menambah keindahan perayaan liturgi. Seyogianya busana untuk imam, diakon dan pelayan altar awam diberkati. Jadi ini hanya mengatakan busana liturgis itu menambah indah perayaan. Maka relevan sekarang setiap petugas liturgi perlu pakai busana liturgi karena memperindah suasana dan membuat perayaan itu secara visual kelihatan oleh umat betul-betul dipersiapkan karena petugasnya pun juga siap. Kita ingat kemarin ada seremonarius. Jadi seremonariusnya tidak pakai batik, pakai jas, enggak, pakai pakaian liturgi alba paling sederhana kan. Juga besok kalau misalnya ada yang tim pengarah baptisan, nah bagus kalau pakai alba karena dia petugas liturgi pengarah baptisan. Itu bagus. Ini di sini, gitu ya. Jadi memperindah, tetapi bukan hanya masalah memperindah, tetapi membuat secara visual perayaan liturgi itu tersiapkan. Itu 336 baris ini saja isinya Bapak Ibu. Baris kedua ini busana liturgis yang lazim dipakai oleh semua pelayan liturgi, entah pastor, tertabis atau yang awam adalah cuma satu, alba. Maka titik burisa misdinar kita itu kalau mengatakan alba mereka jubahe kedawan, jubahe kecendekan. Sing jubahe pastor ya jubah. Albanya kepanjangan. 337 tidak ada yang kas, hanya busana imam itu kasula atau planeta. Ya kasula lah, itu saja, nggak terlalu penting bagi panjenengan. Untuk diakon itu dalmatik itu seperti obi orang Jepang. Jadi kasula tetapi dijahit T, lengannya gede gitu aja. Tuh, jadi tidak perlu juga. 339 Bapak Ibu, akolit lektor pelayan awam. Akolit lektor pelayan awam itu awam semua, pakailah alba. Dan busana lain yang disahkan oleh keuskupan. Nah, maka 339 ini dasar untuk mengadakan yang namanya samir. Karena samir itu disetujui oleh keuskupan kita, maka itu yang disebut alba plus busana lain. Jadi kalau Anda mengatakan, kok kita di Keuskupan Agung Sumatera pakai samir, dasarnya mana? Tuh 339 itu ya. Ada, boleh Bapak Ibu. Tuh ya, samir di tempat kita. Yang lain saya belum tahu. Lalu berikutnya 340 itu stola itu dikalungkan di leher di bawah kasula gitu ya, supaya Anda tahu saja. Pluviale itu ketika kita perarakan Minggu malam. Nah, itu pakai pluviale yang mantel gitu aja, supaya Anda tahu saja. Ini tidak sangat. Busana liturgis boleh digunakan bahan produksi khas daerah. Oh, busana liturgis boleh pakai busana produk daerah lah. Kalau di tempat kita itu banyak pakai katun, ya pakailah katun. Kalau pakainya kain dari serat debok, pakailah, nggak apa-apa. Jadi itu prinsipnya sederhana, kita tidak mengada-adakan. Maka tidak harus sutra. Kalau di sekitar Prenggolayan ini tidak ada produksi sutra, ya sudah nggak perlu sutra-sutranan lah. Kalau orang-orang di sini pakainya goni, ya boleh goni. Asal keragaman baik Bapak Ibu itu ya. Jadi itu artinya sederhana. Jadi di sini dikatakan ini produksi khas daerah boleh. Jadi untuk busana liturgi pakai produksi daerah boleh. Busana liturgi 44 anggun indah bukan karena banyak dan mewahnya hiasan. Nah, tuh ya kan? Maka busana liturgi itu bagusnya bukan karena banyak hiasan, rindane macam-macam. Oh, enggak. Tetapi karena bahan dan bentuk potongannya. Hiasan pada busana liturgis, gambar atau lambang hendaknya sesuai dengan liturgi. Maka kalau mau diberi gambar roti, anggur, ikan, gandum, salib, PX bukan Vespa, Kyrios, P disilang itu bacanya Kyrios itu ya Bapak Ibu. Maka jangan diberi gambar Garuda, naga, enggak. Tahun misalnya tahun baru Imlek,
ada, enggak juga, karena tidak relevan dengan liturgi misalnya. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi boleh buah, anggur, roti boleh, saleh boleh. Itu ya. Kalau tahun baru Jawa ya sate keris, buah enggak, gitu ya. Nah, Anda boleh tanya, kalau gunungan, aduh, gunungan ya. Gunungan itu kan lambang semesta, oh boleh. Setahu saya loh ya, kalau ada pemahaman yang lain silakan.